Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jaringan epidermis dan derivat epidermis. Mulai dari yang pertama, kita akan melihat pengertian dari jaringan epidermis dan derivat epidermis. Jaringan epidermis adalah salah satu lapisan kulit yang terletak paling luar. Fungsinya beragam, mulai dari menjaga tubuh dari kuman dan zat-zat berbahaya, menentukan warna kulit, hingga memproduksi sel-sel tertentu yang penting untuk kesehatan tubuh. Sedangkan derivat epidermis adalah suatu bangunan atau alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis, tapi memiliki struktur dan fungsi yang berlainan dengan epidermis itu sendiri. Setelah kita mengetahui pengertian dari jaringan epidermis dan derivat epidermis, maka kita akan melihat lagi struktur jaringan epidermis. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini, bahwa struktur jaringan epidermis itu terdapat parenkim palisade, parenkim spon, sel penjaga yaitu stoma, rongga udara, kutikula, epidermis atas, mesopil, epidermis bawah, dan berkas pembuluh. Setelah kita melihat struktur dari jaringan epidermis, maka kita akan masuk pada ciri-ciri jaringan epidermis. Ciri-ciri jaringan epidermis yang pertama itu, jaringan epidermis tersebut memiliki susunan sel yang cukup rapat sehingga kemudian tidak adanya ruang antar sel. Yang kedua, pada dasarnya jaringan epidermis tersebut tidak memiliki kloroplas. Yang ketiga, mempunyai sitoplasma yang hidup serta juga mengandung kristal silikat, kristal garam, serta juga garam minyak. Yang keempat, jaringan epidermis mempunyai atau memiliki vakuola besar yang berisi antosianin dan memiliki dinding sel yang bervariasi tergantung dari posisi serta juga jenis tumbuhan. Yang kelima, ada sebagian kecil yang mempunyai atau memiliki kloroplas, yakni seperti tumbuhan yang hidup itu di air atau hidrofit. Yang keenam, jaringan epidermis terdiri dari satu lapis sel tunggal. Yang ketujuh, jaringan tersebut tersusun atas sel-sel hidup. Dan yang terakhir, dengan jaringan lain dinding selnya tersebut tetap tipis. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi dari jaringan epidermis, yaitu sebagai jaringan pelindung. Yang kedua, membatasi penguapan pada tumbuhan. Yang ketiga, tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir, tempat penyerapan air dan unsur hara. Di bawah ini adalah bentuk dari derivat epidermis. Bisa dilihat bersama-sama. Ini adalah bentuk dari derivat epidermis. Selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk jaringan epidermis khusus atau juga biasa disebut dengan derivat epidermis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sel silika dan sel gabus. Silika tersebut akan berisikan kristal silika serta sel gabus kemudian akan berisikan endapan suberin. Kedua dari sel tersebut itulah selalu berpasangan yang biasanya itu berada di tulang daun gramin. Yang kedua, sel kipas atau sel buliform. Sel ini ialah sederet sel yang lebih besar dari sel epidermis lainnya, yaitu vakuola besar berdinding tipis serta juga berisi air. Fungsi dari sel kipas ini ialah untuk dapat membuka serta juga menutup daun. Yang ketiga, litokis. Litokis ini adalah selain yang berisi dari epidermis normal itu dengan pertumbuhan khusus ke arah dalam. Selain itu, kemudian berisi kristal kalsium karbonat yang dikenal dengan sebutan sistolit. Dan yang keempat itu ada stomata. Stomata ini ialah celah serta kedua sel penutupnya. Sel penutup ini merupakan dua buah sel yang bentuk khusus mengapi celah, dan stomata tersebut bisa atau dapat ditemukan di batang, rizoma, daun, perhiasan bunga, serta bakal buah dan juga biji. Letak stomata tersebut dapat sama dengan permukaan epidermis dan juga dapat tenggelam. Yang kelima ada trikoma. Trikoma ini adalah suatu tonjolan epidermis yang terdiri dari satu sel bahkan juga lebih yang digunakan dengan ciri taksonomi familia. Fungsi trikoma di tumbuhan antara lain ialah sebagai pelindung dari gangguan yang berasal dari luar serta juga untuk menjaga mengurangi penguapan. Dan yang keenam, rambut akar. Rambut akar ini merupakan suatu modifikasi dari epidermis yang memiliki fungsi di dalam penyerapan air dalam tanah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.